Brengsek kamu, Prita. Awas kamu ya. Pak, ini sarapan dari Ibu. Taruh sini. Kamu nggak boleh keluar dari kamar ini dulu, Mas. Karena aku akan beresin semua kekacauan yang kamu bikin. Kamu ngapain lama-lama? Keluar. Baik, Bu. Yaudah, kamu di sini dulu, Mas. Brengsek! Si Lukman keluar lewat pintu belakang. Jangan, Pak. Pak, di depan sana berhenti sebentar, Pak. Saya mau beli kopi, Pak. Sebentar aja ya. Cepet, Pak, cepet, Pak. Nah itu, depan itu, Pak. Belok kanan, Pak. Nanti Bapak tunggu di gerbang belakang ya, Pak ya. Tunggu ya, Pak ya. Baik, Pak. Mana tuh dia? Lu berdua jangan di sini. Kita cari ke sana. Nat, ada telepon nih, Nat. Siapa, Bu? Revan kayaknya. Ya, Van? Halo Tiara, aku sudah dapat info siapa pemilik rumah itu. Jadi kamu udah tahu? Tiara, maafin aku ya soal tadi malam. Sekarang ini, pikiranku perlahan-lahan mempercayai hati aku. Sebentar lagi aku sampai ke rumah kamu ya. Kamu keluar, kita sama-sama pergi ke villa tua itu. Terus kita tanya sama penjaganya, apa yang terjadi di rumah itu. Oke. Aku siap-siap bentar, habis itu aku langsung keluar ya. Bye. Bi, aku mau pergi sama Revan ya. Oh, yaudah, hati-hati ya. Revan, Tiara, makasih ya. Kamu udah mau bantuin aku. Makasih kamu udah percaya sama aku. iya sama-sama. Aku sudah dapat informasi tentang rumah itu.
ada wanita tua yang menjaga mama kamu. Van, aku udah gak sabar. Yuk, mudah-mudahan kita bisa nemuin mama ya. Mudah-mudahan. Naik mobil aku aja. Yuk. Tiara, rumah itu dulu pernah jadi milik sebuah perusahaan. Ya, semacam mes untuk pekerja lah. Karena perusahaannya tutup, akhirnya rumahnya juga kosong. Ya, kira-kira gitulah ceritanya. Apa perusahaan itu perusahaan keluarga Saputra? Bukan. Bukan perusahaan Opa Hendra, tapi perusahaan opaku dari pihak papa. Ayahnya Papa Lukman. Itu artinya Pak Lukman... Aku juga baru dapat informasi ini. Dan sekarang aku pengen pastiin, sekalian aku mau tanya sama penjaga rumah itu. Kalau sampai Papa Lukman yang menggunakan rumah itu selama ini. Itu berarti Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa. siapa orang itu? Aku harus kejar. Nggak, Van. Ini muka kamu berdarah semua, pasti kena pecahan kaca tadi. Kita sekarang cari klinik atau apotek. Aku obatin dulu lukanya, darahnya banyak banget. Tiara, aku nggak apa-apa. Aku udah biasa, ya. Kamu tenang aja ya. Ya udah, sekarang kita ke rumah tua itu yuk. Dokter, tolong periksa dia sekali lagi. Belakangan ini, dia suka mengingat-ingat masa lalunya. Setelah dia ingat, dia mulai mengamuk dan menyerang orang. Apakah ini tanda-tanda? Tanda-tanda dia akan pulih kembali ingatan, dokter. Tolong, cepat. Pegangin. Dokter, suntik dia, cepat. Tenang ya, sayang. Cepat, dokter. Cepat, dokter, cepat. Dokter lihat sendiri kan? Ini yang saya maksud tadi. Baiklah,
Saya periksa dulu, Pak. Permisi. Maaf, Pak. Apa ada hal khusus atau kejadian khusus yang memicu dia bereaksi seperti ini? Berteriak, membuang barang-barang, dan bahkan menangis. Kalau hal khusus sih nggak ada, Dok. Tapi setelah dia melihat perempuan muda itu masuk ke dalam rumah ini, dia berubah. Suka teriak-teriak gitu, Tiara, Tiara, pergi Tiara. Terus pokoknya intinya tuh setelah dia melihat perempuan muda ini, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Itu, Dok. Apa gadis itu anaknya? Terima kasih atas bantuannya. Maaf. Yang nolongin bukan istri saya. Tapi anak saya Tiara. Oh, kamu ya? Makasih ya, Nak ya. Ya, Om. Enggak mungkin, dokter. Anaknya dia sudah lama meninggal. Mungkin gadis itu dan anak perempuan wanita ini seumuran. Jadi itu yang memicu ingatannya kembali. Perempuan itu pasti seumuran Tiara. Itu sebabnya perempuan itu mengingatkan Yasmin pada Tiara. Dokter, apa mungkin ingatan dia akan kembali normal? Saya tidak bisa bilang pasti, tapi bisa saja ada kemungkinan ingatannya bisa kembali. Permisi. 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 Van.
Kayaknya emang villa ini kosong deh, gak ada orangnya. Tiara, kamu jangan sedih dulu. Kita udah berhasil menemukan lokasi ini. Dan aku yakin, kita juga bisa menemukan lokasi berikutnya. Percaya sama aku. Kita bisa temuin mama kamu. Sakit ya? Ini luka kamu harus diobatin. Yuk. Video. Astaga. Nadia, apa yang kamu lakuin? Dasar wanita gila. Gue gak habis pikir. Apa yang ada di pikiran gue sampai gue mau tunangan sama wanita gila seperti itu? Semua gara-gara Opa. Gue gak mungkin tunangan sama wanita gila seperti itu kalau gue gak dengerin kata-kata Opa. Penyesalan dalam hidup gue adalah tunangan sama Nadia. Ayo masuk, Van. Aduh. Duduk sini. Pelan-pelan. Ya, biar aku obatin lukanya. Bi, tolong ambilin handuk, air di baskom sama kotak P3K, Bi. Iya, Nek, tunggu sebentar ya. Cepetan. Aku gak apa-apa, gak usah khawatir. Darahnya banyak. Nih. Astagfirullahaladzim. Nak Revan itu kenapa berdarah? Ibu panggilkan dokter ya? Nggak usah, Bu. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Kelihatannya aja parah, tapi nggak sakit. Sini diam. Iya sudah. Aku bersihin lukanya. Ibu tinggal dulu ya. Makasih ya, Bi. Iya. Sakit nggak? Ini pelan-pelan. Hari ini hari yang menyenangkan. Ikut aku. Kamu ini apa-apaan sih? Diam! Ikut aku sekarang. Kamu mau bawa aku kemana? Nadia, kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ayo. Lepasin, Aldo. Aldo, lepasin. Sedikit lagi. Ngapain sih? Ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa? Tiara! Aku ikut kamu sekali lagi ya. Karena kamu Tiara. Tiara aku. Yang telah kembali pada aku.
Astaga. Nadia, sini kamu. Keluar kamu. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa nyakitin Natasha? Hah? Dan kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa ngancam aku? Kamu pikir kamu siapa? Lepasin! Ngapain sih kamu naik-naik aku kayak gini? Hei, Nadia, dengar baik-baik. Sampai ada satu luka pun sama Natasha, kamu harus tanggung jawab. Kamu kenapa sih belain dia terus? Hah? Kenapa kamu gak belain aku? Diam kamu! Di sini aku yang mencintai kamu! Kamu harus mengakui kesalahan kamu. Kamu harus bilang sama Natasha kalau kamu yang telah merusak mobilnya. Dan kamu juga harus minta maaf. Dan kamu harus janji sama Natasha kalau kamu tidak melakukan perbuatan ini lagi. Tapi ingat, kalau kamu gak mau, aku gak sungkan-sungkan merusak wajah kamu sama seperti kamu merusak mobil Natasha. Ini kan kebanggaan kamu, iya kan? Ini kan fantasi kamu. Ingat, apa yang kamu lakuin itu gak pantas. Dan sekarang, kamu harus tanggung jawab. Lepas! Sini kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi kamu ngajakin aku ke sini buat ngeliat mereka berdua lagi mesra-mesraan kayak gitu? Ya ampun, kalian berdua ini romantis banget ya. Jadi kamu nyeret-nyeret aku ke sini, suruh aku minta maaf sama perempuan kayak gini. Perempuan ini bisa loh bemersaan sama saudara kamu sendiri. Terus kamu suruh aku minta maaf sama perempuan kayak gini? Tadi itu kamu kan yang nyerang aku di jalan? Iya. Kamu emang pantas diperlakukan seperti itu. Aldo, ini yang pengen aku kasih lihat sama kamu selama ini. Tapi kayaknya kamu terlalu mengagumi perempuan murahan ini sampai kamu gak bisa ngeliat keburukannya dia. Revan, berkali-kali aku bilang sama kamu, seharusnya kamu mengerti. Seperti omonganku udah gak berlaku sama kamu. Kurang ajar. Kamu berbuat sesuatu ke Revan. Berhadapan sama aku. Kalian berdua akan rasakan nanti. Berani sekali kalian melukai aku. Lihat aja nanti. Aldo, sayang. Aldo. Aldo! Aldo, tungguin! Aldo! 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 Aldo, tungguin! Aldo! Kamu tuh kenapa sih gak pernah nyadar? Kalau aku tuh cinta sama kamu! Kamu kenapa, Van?
Aku sangat khawatir sama kamu. Aldo mulai terobsesi sama kamu. Dia terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau enggak, dia bisa ngelakuin apa aja. Dan aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Dengerin. Tapi aku nggak khawatir soal Aldo. Aku bisa jaga diri aku sendiri, Rayvan. Kan kamu tahu aku dari dulu jagoan. Malah aku khawatirnya sama kamu. Aldo tuh bisa ngelakuin apa aja sama kamu. Kamu jangan bandingin aku sama Aldo. Aku bukan lagi Rayvan yang kecil. Rayvan kecil yang selalu kamu jagain. Yang terpenting buat aku adalah aku berhasil menemukan kamu. Itu rasanya seperti aku menemukan diri aku kembali yang sudah lama menghilang. Dan setelah kamu cerita apa yang terjadi pada keluarga kamu, aku bertekad untuk membantu kamu mendapatkan keadilan. Makasih banget ya, Van. Kata-kata kamu tadi berarti banget buat aku. Aku janji sama kamu, aku akan menemukan ibu kamu dimanapun dia berada. Aku janji, kita akan menemukan ibu kamu. Kita berdua akan melawan kejahatan keluarga Saputra. Tiara, kamu masih ingat nggak taman kita dulu? Taman yang mana ya? Kayaknya aku kelamaan di luar negeri, lupa deh. Ingat dong, taman waktu itu kita sering main kan waktu kecil. Iya. Ingat? Ya udah, yuk. Tunggu, tas mahal aku ketinggalan. Nyonya Natasha Suherman, silakan. Mas Lukman kemana sih? Di! Maaf Bu, Pak Lukman tidak ada di kamarnya Bu. Masa nggak ada? Nggak mungkin. Coba kamu cari dia. Baik, saya permisi dulu Bu. Mana sih Mas Lukman? Mana sih dia? Udah angkat-angkat sih teleponnya. Bu, sepertinya Pak Lukman tidak membawa handphonenya, Bu. Gimana sih? Sini. Terlaluan. Dia sengaja nggak bawa handphone supaya nggak bisa dihubungin. Masa dalam keadaan darurat gini dia bisa kabur? Erik! Erik! Ya, Bu. Erik, Pak Lukman mana? Kenapa dia nggak ada di kamarnya? Pak Lukman nggak ada di kamarnya? Gak ada. Apa jangan-jangan dia lewat pintu belakang, Bu? Apa? Kamu tahu di mana Pak Lukman menyekap Irwansyah? Tahu, Bu. Ya udah, anterin saya ke sana. Siap. Ini tempatnya, Bu. Tempat Pak Irwansyah disimpan. Beliau ada di dalam. Sebentar saya panggilkan.
Siang, Pak. Siang. Bu Prita ingin bicara. Iya. Selamat siang, Bu Brita. Siang, Pak Irwan. Pak Lukman sudah menceritakan semuanya kepada saya. Saya sangat prihatin, Bu. Banyak yang sirik dengan keluarga kami. Jadi bagaimana? Pak Irwan sudah siap untuk melakukan pengorbanan untuk keluarga kami? Keluarga Saputra sudah seperti dewa buat saya. Sudah seumur hidup saya melayani keluarga Saputra. Jadi saya siap melakukan apapun buat keluarga Saputra. Buat Bu Prita, buat Pak Lukman, buat Pak Hendra. Pokoknya buat semua keluarga Saputra. Baik kalau begitu. Kami sekeluarga sangat beruntung sekali memiliki abdi yang sangat setia seperti Pak Irwan. Siap, Bu. Pak Irwan, tolong ditandatangani kertas ini. Baik, Bu. Baik kalau begitu. Sebentar lagi polisi akan datang ke sini untuk menangkap Bapak. Tapi Bapak nggak usah khawatir, karena kami akan menolong Bapak dan bersedia membayar berapa saja untuk jaminan Bapak keluar dari penjara. Ya, kurang lebih 10-15 hari aja. Setelah itu Bapak akan dibebaskan dari penjara dan kami akan memberikan uang sebagai hadiah dari keluarga Saputra. Ini benar-benar berbahaya untuk Pak Irwan. Gua harus cari kesempatan untuk ketemu Natasha. Revan, ayo. Irwansyah, inilah pria yang diduga sebagai pelaku sebenarnya pada kasus penipuan judi. Irwansyah sudah menjadi tersangka karena telah menjebak Lukman, menantu dari Hendra Saputra, seorang pengusaha terkenal di kota ini. Asyullah. Menurut pengakuan Irwansyah, dialah sebetulnya otak dari penipuan judi. Irwansyah telah menjebak Lukman dengan mengedit atau mengubah fotonya sendiri menjadi wajah Lukman. Karena tidak tahan pada tekanan di sekitarnya, Irwansyah akhirnya mengakui semua kesalahannya dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Gak mungkin ini, gak mungkin. Dia itu udah jahat sama kamu, Mas. Kenapa kamu melakukan ini? Ya Allah. Dan emang... Telepon. Den angkat, Den. Tiara, kamu masih ingat kan sama bunga-bunga ini? Aku nggak akan pernah lupa, Van. Ini bunga yang dulu kita tanam kan? Kita tanamnya satu-satu, terus lama-lama jadi banyak deh. Aku senang banget kamu masih ingat. Aku selalu sempatin diri datang ke sini.
untuk ngerawat bunga-bunga ini. Aku juga senang, Van. Kamu masih ngerawat bunga ini sampai sekarang. Dikali 3 sama dengan? 4 kali 3, ayo. 12. Oh, betul. Yes. Wah, ini. Ini kamu yang buat tadi? Iya, Lucu banget. buat kamu. Sini. Bagus nggak? Kamu pakai apa juga bagus. Fotoin dong. Nih. Coba. Coba. Gantian nih. Sekarang kamu. Sini. Satu, dua. Fotoin Tiara sendiri dong. Nanti fotonya buat aku. Tiara kan malaikat aku. Aku bukan malaikat, aku manusia. Tapi sahabat kamu selamanya. Makasih ya Tiara, gak pernah ada orang yang ngomong seperti itu. Makin cantik. Kayak gini. Bu, Mbak, Mas, pada anget nih gorengannya. Yang enak yang mana? Ini pisang juga anget. Ini satu. Kamu yang mana? Terserah kamu aja. Sama ini? Ini ya? Ini enggak? Boleh. Kasih. Enak Kak? Hah? Coba. Coba. Ini namanya apa, Bu? Itu combro, Mas. Revan. Lu selalu ada di antara gue sama Natasha.
Nggak seharusnya lu sama Natasha. Lu boleh ngambil apa aja dari gua, tapi jangan Natasha. Lihat aja lo, apapun bakal gua lakuin, asalkan Natasha bisa menjadi milik gua. Dapetin. Lucu banget lagi nangkepin kunang-kunang kayak kita dulu. Ikutan yuk, sini. Sini cepetan. Tiara. Halo, kita boleh ikutan gak nangkep kunang-kunang? Dapat nih. Boleh. Boleh ya. Tuh ya, udah lama nih gak nangkep nih. Nggak dapet lagi. Tunggu. Bentar. Boleh pegang lagi nggak? Aku mau tangkap lagi. Nih, pegang. Aduh, capek juga tadi. Yuk, kita cari lagi yuk. Cincin mama. Dapat. Nih. Cincin mama. Dapat lagi. Cincin mama. Tiara, kenapa? Cincin mama aku, Van. Tadi aku pakein jadi kalung, terus sekarang jatuh. Jatuh. Harusnya sih di sekitar sini ya. Tiara, aku nggak. Tiara? Kemana dia? Maafin aku, Ma. Aku nggak bisa jaga cincin Mama. Aku juga nggak ketemu.
Makasih ya. Kamu nemuin ini? Iya, Di mana tadi aku jatuhinnya? ada deh. Makasih ya. Kalau sampai inilah aku nggak tahu kan ini punya mama. Dan cuma satu-satunya ini peninggalan mama yang aku punya. Makasih ya. Sama-sama. Dan Ewan. Dan Ewan. Kenapa, Bi? Ya Allah. Ada apa, Bi? Dan Bu Brita sudah menjebak suami Bibi. Bu Brita sudah mengorbankan suami Bibi untuk melindungi Pak Lukman dan Natasha. Bibi nggak percaya kalau suami Bibi yang melakukan. Terus gimana jalan keluarnya, Ten Revan? Bi, maaf ya Bi. Aku nggak tahu kalau Bibi masih ada suami. Suami Bibi yang mengurus tanah-tanah Tuan Saputra. Dia memang begitu setia dengan Tuan Saputra. Sampai-sampai dia dijebak, dia nggak tahu. Terus ini Ten Revan, tadi Bibi ngeliat TV, di berita TV itu suami Bibi ngakuin kalau suami Bibi yang salah. Tapi Bibi nggak yakin kalau suami Bibi yang melakukan. Bibi yakin pasti dia dijebak. Sampai-sampai suami Bibi mau masuk penjara untuk melindungi Tuan Saputra. Ya ampun, Bi. Bibi sekarang tenang dulu. Aku akan bilang sama teman aku untuk menyelidiki kasus ini. Bibi udah putus asa. Bibi. Ya Allah. Bi, tenang dulu ya. Bi, aku janji, Bi. Aku akan bantu Paman Irwan. Bener. Iya, Bi. Aku janji, ya. Udah, Bi, tenang ya. Jangan nangis, ya. Udah, Bi, jangan nangis, ya. Iya. Bi, tenang. Yuk, kita pulang. Ayo pulang. Apa yang terjadi, Rik? Apa yang mereka lakuin sama suaminya Mirati? Sekarang Pak Irwan keadaannya kayak gimana? Mereka berencana untuk menjebak Pak Irwansyah. Pak Irwansyah diminta untuk mengakui semua perbuatan yang bukan sama sekali dia lakuin. Dan masalahnya adalah Pak Irwansyah adalah orang yang sangat loyal, yang sangat setia sama atasannya. Jadi Pak Irwansyah bersedia melakukan apapun, bahkan bila nyawa taruhannya. Dan satu permasalahannya lagi adalah Pak Irwansyah percaya bahwa dia bakal dikeluarin dari penjara secepatnya. Keluarga Saputra tuh emang licik, tau nggak? Rik, kalau udah kayak gini mereka nggak akan ngebebasin Pak Irwan. Aku tahu, bukan cuma licik. Kamu tahu, mereka berencana untuk membuat Pak Irwansyah terbunuh di dalam penjara. Rik, ini nggak bisa nih. Kita harus selamatin Pak Irwan, Rik. Kita harus tahu gimana cara nyelamatin dia, Rik. Jangan sampai dia terbunuh. Besok mereka bakal bawa ke pengadilan buat ngerekam semua pengakuannya.
Gini. Rencana keluarga Saputra itu kan membunuh Pak Irwan di dalam penjara supaya dia tutup mulut selamanya, ya kan, Rik? Berarti satu-satunya cara untuk kita nyelamatin Pak Irwan itu besok, Rik. Pas dia dibawa ke pengadilan. Ya dong? Mungkin itu satu-satunya cara. Ya cuman kita coba aja. Ya? Waduh, yang satu belum selesai, sekarang ada yang lain lagi. Sekarang gimana? Kamu udah dapat kabar dari Mama? Kamu udah tahu Mama disekap di mana? Sini. Udah tahu belum? Sini duduk dulu. Belum. Cuman aku bakal terus ikutin kemanapun si Lukman pergi. Dan setelah aku dapat kabar, aku langsung kabarin kamu. Ya, dan aku yakin kita pasti bisa nemuin mama kamu secepatnya. Semoga Mama baik-baik aja ya, Rik. Semoga dia bisa bertahan sampai aku datang nyelamatin dia. Pasti. Aku kangen sama Mama, Rik. Secepatnya. Ya. Ya udah, aku tinggal ya. Aku balik ke sana lagi, ngikutin Lukman lagi. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Sabar, oke? Dah. Ada untungnya juga. Natasha mau tinggal di rumah Mama. Jadi gue tahu spot-spot CCTV supaya gue nggak terpantau sama layar CCTV yang ada di dalam rumah. Natasha juga nggak tahu kalau ada pintu rahasia di belakang rumah ini.
Natasha, aku ingin miliki kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus jadi milik aku. Tidak peduli kamu mau atau tidak, aku tidak rela kalau kamu jadi milik Revan. Pokoknya, malam ini kamu harus jadi milikku, atau aku akan mengambilmu dengan paksa. Aduh, kurang ajar. Gue emang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lukman, Aldo, ayah sama anak sama aja. Awas kamu ya. Ada apa sih? Kok Bi dengar kamu teriak? Tadi Aldo menyusup ke kamar aku, Bi. Astaga. Dan aku tahu niat dia pasti nggak baik ke aku. Aldo masuk ke kamar kamu. Ini artinya dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Kita harus lapor polisi, Nat. Kita harus tangkap dia. Tapi Bibi khawatir kamu gak kenapa-kenapa kan? Aku baik-baik aja, Bi. Dan gak perlu lapor polisi. Aku tahu cara urus Aldo. Aku tahu cara menghadapi Aldo. Ya udah, sekarang kita masuk ya. Aldo Saputra, keluar kamu. Temui aku kalau berani. Aldo Saputra, jangan cuma berani muncul di tengah malam. Mbak Natasha, tolong jangan membuat keributan di sini. Saya ada urusan sama Pak Aldo. Mari Mbak, keluar. Mundur, mundur! Jangan kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu yang tadi malam datang ke kamar aku. Kamu mau ketemu sama aku kan? Sini turun kalau berani. Natasha. Aldo, kamu jangan katakan apa-apa. Jangan tinggalkan ruangan ini. Dengar Mama baik-baik. Jangan keluar dari kamar ini. Ngerti kamu? Mama nggak habis pikir. Rasanya Mama nggak percaya, Do. Kamu mengulangi kesalahan papa kamu lagi. Dan ujung-ujungnya Mama juga yang harus ngeberesin semua kebodohan kalian. Laki-laki tidak berotak dengan nafsu yang tidak terkendali. Sekali lagi aku peringatkan, atau aku naik ke kamar kamu. Nat. Aldo mana Tante? Kalau dia nggak mau turun, saya yang naik ke atas. Selamat pagi, Natasha. Sebuah kejutan sekali. Pagi-pagi sekali kamu udah ada di rumah saya. Jarang-jarang sekali.
Aldo di mana tante? Udah biasa ya dia? Bersembunyi di balik ketiak mamanya. Gak bisa dia nyelesain masalahnya sendiri. Apa maksud kamu? Kenapa cari anak saya? Kamu ada masalah sama dia? Tante Prita, kalau aku mau, aku bisa menyerahkan anak tante ke kantor polisi. Tapi aku mau ingat hubungan aku sama tante itu baik, makanya aku nggak melakukan hal itu. Kamu mau bawa anak saya ke kantor polisi? Kamu ngomong apa sih? Tante nggak tahu. Aldo nggak cerita sama tante. Kalau tadi malam itu dia menyelinap masuk ke kamar aku saat aku lagi tidur. Untung aja aku kebangun, tante. Coba kalau enggak, mungkin cuma Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas aku yakin niat Aldo itu nggak baik sama aku. Tapi pagi ini, giliran kamu kan yang menyusup di rumah saya? Berarti impas kan? Tante Prita, Tante tahu kalau aku berminat untuk berinvestasi besar di kota ini kan? Tante juga tahu kalau aku punya dana yang cukup untuk mendukung semua usaha keluarga Saputra. Coba Tante bayangin ya, kalau wartawan tahu, reporter TV tahu apa yang udah anak Tante lakukan, itu bisa jadi headline di mana-mana, Tante. Putra keluarga Saputra menyelinap masuk ke kamar seorang perempuan di tengah malam. Tante bisa tahu apa yang akan terjadi. Hah? Aku nggak mau berlama-lama di sini, Tante. Tapi aku pengen Tante Prita ngomong serius sama Aldo untuk menjauhi aku. Kalau tidak apa? Kalau tidak, Tante Prita akan melihat keluarga Saputra berantakan. Aku tahu semua sepak terjang keluarga Saputra, tapi kalian tidak tahu apa-apa soal aku. Dan kalau aku mau, aku bisa lebih jahat dari kalian semua. Aldo? Ma. Kamu itu apa-apaan sih, Do? Kamu sudah membuat Encep dan Nadia tersinggung. Sekarang malah bikin marah investor penting lainnya. Ini investor penting! Kamu mau bikin bisnis keluarga kita hancur. Ma, ini bukan soal bisnis. Tapi ini soal perasaan. Aldo cinta sama Natasha. Ya, walaupun Natasha lebih tertarik sama Revan. Aldo, kamu dengar Mama ya? Soal laki-laki mana yang disukai sama Natasha, itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu gunakan energi kamu untuk hal yang lebih penting, Do, daripada cuma ngejar Natasha. Seperti menyelamatkan kerajaan bisnis keluarga kita. Kamu tahu opa kamu lagi sakit di rumah sakit? Lagi koma, Do, dan Mama perlu bantuan kamu. Mama udah berhasil membawa Irwansyah ke sini.
Mama akan pakai dia untuk membersihkan nama baik papa kamu. Mama akan bawa dia ke pengacara supaya dia ngaku di depan pengacara bahwa dia akan tanda tangan dan mengakui pengakuannya. Natasha, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Kenapa kamu nggak cerita sama aku kelakuan si Aldo datang ke kamar kamu tengah malam? Harusnya kamu tuh cerita sama aku. Terus kalau aku cerita sama kamu mau ngapain? Kamu bisa apa? Kamu itu dalam penyamaran, Rick. Kamu pengawal keluarga Saputra. Aku nggak pengen penyamaran kamu terbongkar cuma karena hal sepele, karena Aldo. Lagi juga kemarahan aku tadi pagi itu karena aku mau membuktikan mereka. Aku mau ngasih lihat supaya mereka tuh nggak bisa main-main sama aku. Terutama sama Aldo. Aku mau kasih tahu dia kalau dia nggak bisa ngelakuin kayak yang papanya lakuin ke mamaku. Semua itu udah bagian dari strategi aku, Rick. Aku pengen Prita tahu kalau aku udah berbuat baik sama mereka dengan aku nggak lapor hal ini ke polisi. Karena aku punya hubungan baik sama mereka. Ada pembicaraan mereka yang harus aku kasih tahu. Si Prita bakal bawa suaminya Bu Ratih ke pengacaranya. Dan di sana Pak Irwansyah akan diminta untuk menandatangani pengakuannya. Pengakuan yang sama sekali bukan salah Pak Irwansyah, tapi salah si Lukman. Dan yang lebih parah lagi, Pak Irwansyah akan dibereskan setelah itu. Apa? Mas Irwan itu sudah masuk perangkap mereka, dan Revan. Dengan dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuan Saputra, itu sama saja dia sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Suami Bibi itu naik, dan Revan. Baru sekali Tuan Saputra menolong. Tapi Mas Irwan sudah merasa dia berhutang budi. Makanya dia melakukan apa saja yang Tuan Saputra mau. Memangnya apa yang terjadi sama Paman Irwan? Waktu kami baru menikah, kami tinggal di sana. Di tanah milik perkebunan Tuan Saputra. Ratih, sini. Oh. Selamat siang, Tuan. Kamu lihat itu? Itu rumput-rumput semua sudah tinggi. Kenapa nggak dipotong? Hah? Ini kan tanah mau dijual. Nanti kalau ada yang mau lihat, bisa nggak jadi. Iya, saya minta maaf, Tuan. Mana suami kamu? Ada, Tuan. Mas! Mas Irwan! Mas! Ini, Tuan. Selamat siang, Tuan Hendra. Apa sih kerja kamu? Tuan, kami berdua minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Suami saya sudah sebulan ini sakit dan saya yang menggantikan pekerjaan suami saya.
Ya sudah. Sekarang kamu ke kantor. Kamu ke bagian keuangan. Kamu minta uang secukupnya. Kamu bawa suami kamu ke dokter. Terima kasih, Tuan Hendra. Sejak saat itu, keluarga Saputra seolah-olah sudah membeli suami hamba. Sampai apapun yang diberitakan oleh Tuan Saputra, semua dilakukan oleh suami Bibi. Birati, Revan. Bi, kita harus cepet tolongin Pak Irwan, dia dalam bahaya, Van. Jadi aku dapat bocoran dari informan aku. Sekarang ini Tante Prita membawa Pak Irwan ke kantor pengacara. Jadi rencana mereka adalah Pak Irwan harus tanda tangan surat yang menyatakan kalau dia itu bersalah atas kesalahannya Lukman. Dan pengakuan itu harus ditandatangani di kantor pengacara. Bi, ini lebih gawat lagi, Bi. Rencana awal mereka itu adalah menghabisi Pak Irwan di dalam sel tahanan. Tapi semuanya berubah, Van. Mereka pengen lebih cepat, jadi mereka akan menghabisi Pak Irwan di perjalanan menuju kantor polisi. Karena di rumah ini cuma kamu yang selalu berbuat salah. Jadi lain kali, kalau kamu ingin melakukan sebuah kebodohan, kamu pikir baik-baik. Nyawa mana yang akan melayang habis ini? Saksi sudah memberatkan Bu Prita dengan keluarga besarnya. Dia dengan mudah dan gampang melenyapkannya. Dia pasti bicara dengan wanita tua yang juga ibunya Natasha. Simpan nomor ini. Kita harus segera bertemu. Halo? Tiara. Ini bukan rumah kamu lagi. Mendingan kamu pergi dari sini. Mama tahu, Nak. Mama tahu yang datang kemarin itu kamu. Pasti aku bisa nemuin masjid, ada pilarnya, ada kolamnya, pasti, Bi. Rumah ini setengahnya milik aku. Bisa aja aku kasih tembok pembatas di sini. Itu hak aku. Dan nggak ada yang bisa melarang aku. Tiara! Tiara! Itu suara Mama.